Salah satu perangkat hidup yang tak pernah stagnan adalah busana. Mode busana yang terus berubah seiring kreativitas perancang dan selera peminatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat cara menjahit pakaian wanita di salah satu lembaga kursus yang bernama PLS Ervina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Silahkan duduk. Di depan saya sudah ada Ibu Serevina Harahap. Beliau adalah pemilik sekaligus pimpinan PLS Ervina. Sudah semakin banyak ya Bu ya muridnya? Alhamdulillah. Keinginan masyarakat untuk mempunyai keterampilan sangat tinggi untuk masa sekarang ini. Dari mana saja ya Bu ya peserta LPS ini? Dari sekitar Medan, dari luar kota juga ada. Boleh saya langsung melihat cara pembuatan jahitnya ini Bu? Boleh, kita mulai dari teknik mengukur. Apabila kita mengajar tuh kita memulai dengan teknik mengukur. Baik, kita mulai. Inilah kalau kita membuat pola kecil, kita menggunakan roll kecil, ya. Ini skala, ini gunting kertas, tip, dan ini rautan, dan ini sentimeter. Ini untuk prakteknya membuat pola besar, sama bentuk rollnya, cuman ini lebih besar. Kita memakai rudder. Garis untuk pembuatan kampuh, ini gunting kain, ini namanya pendedel, dan ini jarum pentul, ini mesin jarum mesin, ya, ini karbon, kita gunakan bersama rudder. Berarti terpisah ya Bu ya? Iya, teorinya, ya, ini untuk prakteknya, iya. Itu yang menjadi perbedaan di mana Bu untuk alat praktek dengan alat teori? Alat teori dia ini untuk di kertas, ya. Ini nanti waktu kita menjahit ini kita pergunakan. Ini menggunting. Waktu menggunting ini kita gunakan, ya, rudder dan karbon. Nanti kita gunakan. Sekarang untuk mengukur, kita menggunakan pita kecil. Jadi ini kalau kita mengukur, pasien kita harus memakai baju yang berbentuk, ya, supaya dapat bentuk ukurannya. Jadi pinggang terlebih dahulu kita ikat agar kita tahu jatuh pinggangnya itu di mana. Ya. Ini pinggangnya kita ikat. Ya, baik, kita ukur bagian badan pertama keliling melingkar ke seluruh tubuh bagian atas. Ini diukur pas. Ya, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini, dia pas, ya. Nah, ini 90 lingkar badan. Baru ke pinggang, ini juga ngepas, pas, tapi jangan ketat, jangan seperti ini. Jadi dia bisa bergerak. Oh, berarti sama dengan dada tadi ya Bu? Ya, pas. Lingkar pinggang pas. 70. Baru ke tinggi panggul, kita lihat dari depan bagian mana yang terbesarnya. Ya, kita lihat juga dari samping bagian mana yang terbesarnya. Itulah tinggi panggulnya, ya. Kita ambil nih, ini tinggi panggul 22. Baru lingkar panggul. Lingkar panggul mengelilingi panggul yang terbesar tadi. Kita lihat dari samping. Nih, kita ambil, kita ratakan. Kita ratakan. Nah, ini. Itu harus ngepas juga Bu? Iya. Masuk jari kita, lihat sekali lagi ya. Nih. Nah, seperti ini, masuk jari saya 3. Ya. Ya, nih. Nah, seperti ini. Lingkar panggulnya 101. Baru panjang dada atau panjang muka dari lekuk leher. Ini lekuk leher
ke pinggang yang telah kita ikat tadi. Inilah gunanya agar kita tahu jatuh pinggangnya seberapa. Ini 34. Baru ke lebar dada. Lebar dada kita ambil kira-kira 5 cm turun dari kurung lengan kanan ke kurung lengan kiri. 31. Ya. Baru ke bagian belakang. Ini bagian belakang kita ratakan dulu biar tahu jatuh pinggangnya. Dari tulang belakang ke pinggang. Nah, ini ke tali juga ya. Ini 38. Lebar punggung, ini dari kiri ke kanan setata dengan bahu. Ya, kita ukur kira-kira turun 8 cm dari sini. Nih, 8 cm. Ini lebar punggung. Oh, berarti perbedaannya untuk depan dengan bagian belakang itu harus beda 3 ya, Bu ya. Kalau depan tadi 5 cm. Ya. Kalau depan ini 8 cm ya, baru kita ukur lebar punggungnya. Ya, berikutnya bahunya kita ukur pas dari lekukan leher sampai lurusan bahu tadi. Ini 11. Lingkar kurung lengan kita ukur melingkar ke atas, jari kita masuk ya, 3 begini. Jari kita masuk. Ya, kecuali dia untuk kebaya. Kalau kebaya ngepas, pas di ya seperti ini. Pas. Ya, kalau kebaya, tapi bahannya juga harus elastis, ya. Ini untuk kebaya. Setelah itu baru panjang lengan. Panjang lengan kita ukur dari bahu, berhenti di siku. Coba. Nih, berhenti di siku, ya. Yang atas kita lepas, ini ukurnya kita lepas. Ini kita tahan lagi di bawah pergelangan. Pergelangan ya, tangannya, Bu ya. Ini 56. Baru lingkar lengan bawah. Kalau dia umpamanya tangan panjang untuk kebaya, ini kita ukur pas. Ya, ini kita ukur pas untuk kebaya. Harus di sini ya, Bu? Ya, kalau untuk kebaya, karena kalau kita memasukkan lengan kita ke tangan baju kan seperti ini. Ya, jadi dia ini yang kita ukur. Oh, dia ya. Supaya dia tahu kita berapa masuk. Ya, kalau dia lengan pendek, umpamanya panjang lengannya segini, ini 22. Nah, bawahnya ini kita ukur. Oh, lingkarnya. Ya, lingkar ini yang kita ukur. Jadi tergantung semana mau pasien kita. Ya, kalau umpamanya sesiku, sikunya kita ukur. Sikunya kita tekuk seperti ini. Nih, ya, kita tekuk seperti ini, baru kita ambil ukurannya. Untuk buat kerah kemeja atau kerah Shanghai, lingkar lehernya kita ukur. Lingkar leher dasar ya, bukan atas ini ya. Dasarnya, ini dasarnya kita ukur. Ini untuk pembuatan kerah kemeja atau kerah Shanghai. Ini kita ukur. Iya, dasarnya ya. Ini 39. Kemudian panjang blus semana maunya atau tergantung model. Tergantung model. Mau setinggi panggul, mau di bawah lutut, tergantung model. Kemudian rok juga seperti itu. Tergantung model, mau selutut apa di bawah mata kaki. Oh iya, panjang atau pendek ya. Ya, tergantung modelnya. Hanya itu yang untuk pembuatan pola, ya, bagian-bagian pembuatan pola, kecuali kalau kita mau melanjut mengukur pola celana. Oh, pola celana ya, Bu ya. Ya. Kita langsung saja, Bu, ke tahap berikutnya. Ya, bagaimana, tahap Bu? Berikutnya, pembuatan pola. Nah, pemirsa, setelah tahap proses pengukuran badan setelah selesai, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan pola. Yuk. Baiklah, setelah kita dapat tadi ukuran-ukuran dari badan pasien kita, sekarang kita pembuatan pola dasar. Setiap kita mau membuat baju, gaun atau apa,
semuanya itu harus melalui proses pembuatan pola dasar. Jadi pola dasar ya kita buat sesuai dengan ukuran tadi. Ini pola dasar, kita mulai dengan titik A ya. Titik A ini kita turun dia 8. Ini 8. Ini pola dasar baru ke bawah panjang punggung. Panjang punggung itu tadi yang 38 ditambah 2 jadi 40 ya. Oh, mesti ditambah-tambah ya, Bu ya? Ada, itu udah rumus. Jadi itu sudah rumus ya. Baru ini turun 5 seperti yang kita ukur tadi, turun 5 baru dapat lebar dada untuk bagian depan ya. Ini panjang sisi. Panjang sisi kita ambil dari rumus juga, setengah panjang punggung kurang 1. Jadi panjang punggungnya tadi 38 bagi 2 19 kurang 1 18 ya. Nah, ini kita buat dulu garis bantunya. Ini garis bantu. Garis bantu. Ini D. Ini B. Ini B1 ya. Udah dapat untuk bagian depan. Baru ke sampingnya. Ini sudah rumus. Ini tadi 8, kita pakai dia 7. Sudah dapat bentuk leher. Nih teknik menggunakan roll. Nih udah dapat. Baru ambil bahunya. Bahunya tadi 11. Ya, bahunya 11. Kita ambil garis bantu. Turun 3. Inilah bahunya. Ini tadi leher. Baru tadi yang kita ukur lebar dada ya. Ini tadi 5. Lebar dadanya tadi 32. 32 bagi 2 16 ya. Ini titik B2. Terus baru ini 1/4 lingkar badan. Badannya tadi 90 bagi 4 22 setengah ya. Ditambah 1 22 setengah tambah 1 23 setengah. Nah, ini lingkar badannya. Nah, sudah dapat bentuknya. Sudah dapat bentuknya. Nah, ya. Ini garis bantu. Ini garis bantu. Ini juga garis bantu. Sekarang kita mengambil pinggangnya. Pinggangnya tadi 70 bagi 4 17 setengah ya. 17 setengah tambah 1 tambah 3. Jadi 17 setengah tambah 4 itu ya. 17 setengah tambah 1 tambah 3 21. Ini 21. Nah, sudah nampak. Inilah sisi tadi. Bagian bawah ketiak. Ini sisi. Ya. Setelah itu baru kita ambil panjang dada tadi yang 32 ya. 32. Panjang dadanya 32. Nah, ini. Nah, kita ambil roll ini. Ini gunanya. Nah, ini pola dasarnya. Sekarang kita mengambil kupnat. Kupnat itu garis pantas. Ya, kupnatnya 1/10 lingkar pinggang. Pinggangnya tadi 70. 3 cm. Nah, bahunya kita bagi 2. Nah, ini kita garis bantu. Baru tinggi buah dada 24 tadi ya. Nih, kita garis kembali. Nih. Warnanya berapa? Ya. Inilah dia pola dasar bagian depan. Iya. Jadi apabila kita mau membuat blus seperti ini pelajaran dasar ya. Ini namanya kerah rebah. Kerah rebah pelajaran dasarnya. Pola kita ini baru sampai pinggang. Ya. Pola kita ini baru sampai pinggang. Nah, ini kalau sampai di sini tuh. Jadi panjangnya ke bawah tergantung kita. Berapa maunya, ya. Kita buat umpamanya 30. Kita buat umpamanya 30.
Nih, kita garis ke bawah 30 cm. Nih. Nah, kita ambil tinggi panggulnya. Tadi tinggi panggulnya 21. Baru 1/4 lingkar panggul tambah 1. 1/4 lingkar panggul. Panggulnya tadi 102 ya. Panggulnya 102, 25,5. 25,5 tambah 1, 26,5 ya. Ini 26,5. Nah, kita ambil roll panggul. Ini untuk panggul. Ya, kita membentuk bulat. Panggul kita itu membentuk bulat. Jadi kita gunakan roll seperti ini. Nih, teknik menggunakannya ini di atas ya. Nih. Panjangnya kita sesuaikan. Nah, ini kita ambil. Nah, sudah jadi. Ya. Nah, baru kita untuk ngambil tempat kancingnya. Ini namanya merubah model. Dia sudah merubah model. Tadi ini pola dasar. Ini sudah merubah model. Kita ambil untuk tempat kancing. Ya. Udah. Kalau mau pakai kupnat depan, ini 12 turun ke bawah. Nih kupnatnya bagian depan. Nih sama seperti ini. Nih ya. Nih. Nah, ini kupnat namanya ya. Iya. Udah. Lehernya belum kita rubah. Ini masih leher dasar, pas di leher. Kalau kita mau agak longgar, kita turunkan 2. Ini juga kita turunkan 2 atau 3 terserah. Ya, bukan harus sama ya. Ini boleh 2, ini boleh 3, boleh 4 ya. Ini kita bentuk 3. Kita ambil roll ini lagi. Ini udah bentuk leher. Ya. Kita garis. Udah selesai. Untuk bagian depan model seperti ini. Untuk bagian depan model seperti ini. Udah ada tempat kancingnya, iya. Nih ya, untuk dasar. Ini pelajaran dasar. Dah, sekarang bagian pola belakang. Ini bagian depannya udah selesai. Ya, sekarang kita bagian pola bagian depan, belakang. Sama seperti tadi, kita mulai dari titik A kecil. Ini A kecil. Turun 2 cm. Nih. Turun 2 cm untuk mengambil bahu leher nanti. Baru panjang punggung. Panjang punggungnya tadi 38. Kita ambil 38, kita hubungkan garis bantu. Ya, ini garis bantu. Baru ke samping. Ini tadi kita gunakan 7. Iya, sama 7. Ya. Baru bahunya. Bahunya tadi 11. Nih 11. Turun 4 cm. Itu bagian belakang. Bentuk leher belakang sudah dapat. Nih, roll ini juga yang kita gunakan penggarisnya ya. Ini udah. Nih. Ya. Dapat. Sekarang panjang sisi ke bawah kita, panjang sisinya tadi 18. Ini 1/4 lingkar badan kurang 1. Kalau depan tambah 1 karena bagian badan wanita lebih besar bagian depan, makanya ditambah 1, belakang kurang 1. Ya. Nih. Baru kita ukur lagi lebar punggung. Tadi yang turun 8 ya. Yang tadi belakang kan turun 8. Ini dia turun 8. Ambil lebar punggungnya tadi 34 bagi 2 17 ya. Nah, sudah dapat pola bagian belakang untuk kurung lengannya. Teknik menggunakan penggaris. Nih. Nih, ya. Sekarang di bagian pinggang. 1/4 lingkar pinggang kurang 1 tambah 3 itu untuk kupnat. Ya. Pinggangnya tadi 70, 17,5 kurang 1 16,5
tambah 3, 19,5 ya. 19,5. Ini kita hubungkan. Nah, sisinya kita hubungkan. Ya. Udah dapat pola. Tinggal kupnatnya. Kupnat sama seperti depan, 1/10 lingkar pinggang. Berarti 7, 3 cm. Tegak lurus, tegak lurus. Ini tegak lurus, kita ambil garis bantu. Turun dari sisi 3 cm. Turun dari sisi 3 cm. Ini garis bantu sisi. Turun 3 cm. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Nah, selesai pola bagian belakang. Bagian bawahnya sama seperti yang tadi. Tadi panjang blusnya 30, kita bikin 30. Ini 30. Ambil tinggi panggul tadi 21. Ya, kita hubungkan. Kita hubungkan. Tinggi panggulnya 1/4 lingkar panggul kurang 1 bagian belakang. Ya, 100 kurang 1 25, bagi 4 25, 25 kurang 1 24. Ya, kita taruh titik. Nah, kita ambil kembali penggaris ini. Bentuknya seperti ini. Kita garis sampai ke panjang lus yang kita inginkan. Lurus. Nah, ini lurus saja. Kalau depan ada melengkung, turun 2 supaya baju itu kesannya jangan menjengat, jangan naik gitu ya. Jadi itu bagian depan lebih panjang dia untuk tengah mukanya, bagian belakang rata. Ya. Bagian kupnat sama. Turun 12. Turun 12, kita hubungkan garis kupnat tadi. Nih. Selesailah untuk pola belakang. Nah, bagian lehernya tadi sama, kita samakan dengan belakang. Tadi turun 2 di bahu. Ini turun 2. Untuk bagian tengah belakang, ini namanya tengah belakang. Tidak harus sama dengan depan. Tadi kita depan, ini turun 3. Ya, belakang tidak harus 3. 2 boleh, 1 boleh. Tapi kalau ini harus sama. Kalau depannya 2, belakangnya juga harus 2. Karena nanti dijumpakan bahu bagian depan dengan bahu belakang kita temukan. Ya, jadi dia harus sama. Kita bentuk. Nah, ini dia. Jadi ini udah kita tidak pakai lagi. Ini udah tidak kita gunakan lagi. Polanya jadi ini terus ke bawah. Ya. Yang ini, yang depannya ini juga udah tidak kita pakai lagi. Ini yang kita pakai. Terus ke bawah. Sekarang pola lengan. Ini pola tangan, tadi kurung lengannya kita ukur tadi 46 ya. Ukur 46. Lingkar kurung lengan 46 itu tadi kita kurang 8. Jadi 38 ya. Ini untuk pembuatan lengan panjang ya? Lengan pendek. Seperti ini lengan dasar ya. Jadi untuk pembuatan pola dasarnya 36. 36. Ini ya. Kita bagi 2, 18 ya. 18 ya. Ke atasnya 13,5. Garis 13,5. Kita hubungkan garis bantu. Kita hubungkan garis bantu. Baru kita bagi 2. Kita bagi 2. Nih bagi 2, 22, 11 ya. Bagi 2 lagi 5,5. Ini 5,5. Nah, titik pertama turun 1,5 cm. Ya. Titik ketiga naik 2. Nah, kita hubungkan. Ini boleh kita bentuk sendiri ya. Ini bagian depan dia nanti. Ini kita bentuk, kita jumpakan. Kita jumpakan terus kemari. Inilah pola bagian depan. Nah, ini bagian belakang. Ini
sama, bagi dua lagi, ini bagi dua lagi. Nah, titik pertama naik setengah, titik kedua naik 1, titik ketiga naik 2, ya. Mengukurnya begini, ini setengahnya seperti ini. Ini tegak lurus ya. Ini 1, ini tadi 2. Nah, kita hubungkan. Ini bagian belakang. Ini terus ke atas. Dapat. Ya, baru panjang lengan. Semana kita mau pendek, mau panjang. Dari tengah kita ambil panjang lengannya tadi 20 kalau lengan pendek ya. Nih. Nah, bawahnya tadi kita ukur kemarin 24 atau 28 umpamanya ya. Ini, nah ini 28, 14 kiri, 14 kanan. Nih. 14 8 kita hubungkan. Nah. Ya. Ini garis bantu. Selesai pola tangan. Iya, iya, ini bagian depan. Ini bagian belakang. Setelah ini pola selesai Bu, lanjutnya kemana ya? Nih, ada pola kerahnya lagi. Kita lanjut pola kerah ya. Itu namanya kerah rebah. Itu diambil ya, diambil dari pola leher yang udah ini kita ciplak untuk pembuatan kerahnya. Ini kita ciplak ya. Ini sampai tengah muka. Kita ciplakkan kembali kemari. Ya. Kita radar bisa menggunakan karbon. Nih. Kalau kerah rebah, tahapannya dari pola badan. Nah, ini pola badan. Jadi kita ambil lagi pola belakangnya. Ini pola depan. Ini pola belakang kita ciplak kembali. Nih. Kita ambil, ini kertasnya tipis jadi kelihatan. Ya. Nah, ini kerah rebah bagian bahunya kita temukan. Ini bagian bahunya kita temukan. Ya, biar kelihatan ya. Ini bagian depan kita gunting dulu. Masing-masing bahu dia harus ketemu. Iya, supaya letaknya itu bagus. Ini bahunya kita jumpakan. Nah, bagian leher, ini namanya bagian leher, ya. Ini leher bagian depan, ini leher bagian belakang. Menimpa ujungnya pas gini ya, pas ketemu. Tapi bagian di kurung lengan, ini kurung lengan, ini kurung lengan, bertimpa 2 cm. Nah, 2 cm gini ya. Ini kita bentuk lagi. Nih ya. Baru kita bentuk kerah. Kita mau kerahnya umpamanya 8 cm. Keliling kita ukur 8 cm. 8 cm. 8 cm. Nah, kita hubungkan. Kita hubungkan. Ini kerah berbentuk bulat ya? Iya. Nah, di ujungnya terserah kita mau runcing, mau bulat, mau apa, ini terserah kemauan kita. Dasarnya seperti ini. Ini 2. Ya. Yang kita contohkan bulat. Ini kita bulatkan. Nah, inilah dia kerahnya tadi. Kerah rebah namanya. Ya. Nah, dari proses ini kita menggunting pola yang sudah jadi ini. Ya. Sesuai dengan garis. Sesuai dengan garisnya yang udah ada. Nah, ini kita gunting. Ini. Kalau kita sudah biasa pembuatan pola,
sebentar. Ini Bu, kalau Ya. si pemula ini berapa lama ya Bu ya kalau proses pembuatan ini? Proses pembuatan pola ini dia memakan waktu sekitar 30 sampai 35 menit. 35 menit Iya. bagi pemula? Pola dasar, iya. Bagi Pola, pemula? iya, pola dasar ya. Pola dasar lengan, pola dasar badan. Sampai tahap perubahan model dia 1,5 jam. 1,5 jam Iya. ya Bu ya. Ini. Untuk peserta didik di sini Bu, berapa lama mereka bisa mahir untuk pembuatan pola seperti ini? Kita tetap ngasih tugas ya, kasih tugas di rumah. Jadi dia minggu ketiga dia sudah bisa buat pola. Oh, minggu ketiga sudah Iya. bisa buat pola ya Bu? Kita jadi minggu pertama dia sudah praktek. Kita mainnya praktis ya, kita pembelajarannya praktis. Teori praktek, teori praktek. Tidak teori baru praktek. Tidak. Jadi kalau kita seperti ini, dia sudah pengukuran, pembuatan pola, langsung praktek. Jadi dalam seminggu itu dia seminggu 3 kali, sekali pertemuan dia 3 jam. Hari pertemuan ketiga dia sudah praktek. Oh, sudah praktek. Ya, itu praktek pertama. Berarti Nah minggu seperti ini. ketiga itu sudah bisa buat baju sendiri. Ya, dalam bukan minggu ketiga, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga. Jadi pertemuan 3 jam. Jadi pertemuan ketiga dia sudah buat baju. Ya. Nah, ini setelah ini kita meletakkannya di atas bahan. Oh, di atas bahan. Iya. Tahap selanjutnya adalah pemotongan pola. Nah, seperti inilah pola di atas kain yang kita letakkan dan siap untuk digunting. Setelah kita kasih tanda kampuh, kita menggunakan gunting untuk menggunting kain, ya. Ini siap kita gunting sesuai dengan garis yang telah kita buat, ya. Kita gunting. Kita yang jangan kainnya yang kita geser-geser, tapi kita yang bergerak, ya. Kita ikutin arahnya. Nah, kita yang bergerak kemari, ya. Kita bergerak. Nih. Sesuai dengan garis pola yang telah kita buat. Ya. Nah, seperti ini. Saya menggunting dari sini. Tidak kainnya yang saya gerakkan, tapi saya yang tangan saya yang bergerak seperti ini. Harus pas dengan garis Ya. Bu ya. Nih. Sampai selesai ya. Nah, ini tidak memakai kampuh lagi, yang ini tidak memakai kampuh lagi karena dia sudah dengan kampuhnya. Untuk bahan pinggang ini. Ini bahan pinggang ya. Ya, ini untuk bahan pinggang. Ya, saya yang bergerak. Ini. Nah, kita beri pemberat. Pemberat ini sangat membantu kita. Oh, apabila dia Ya. terbang ya Bu ya. Ini tadi yang bayangan cermin, kita lipat dulu ke atas ya, yang tadi. Ini kita lipat, baru kita mengguntingnya supaya sama bentuknya. Ini tadi pola bagian depan ya Bu. Iya. Nah. Ini bagian sisi. Ya. Ini bagian kerah. Kita ratakan. Kampuhnya 1 cm. Ya, ini tadi 1 cm kampuhnya.
Iya, gunting kain yang tajam. Nah, ini pola lengan. Nah, ini tadi bayangan cermin, kita miringkan, baru ke bawah. Ya, ini dia. Udah. Ini pengguntingan telah selesai. Baru melangkah kita ke tahap pengraderan. Ya, silakan rader. Ya, pengraderan. Ya. Ya, kita merader dari bawah ke atas ya. Kita merader dari bawah ke atas. Ya, tidak berulang-ulang. Sekali jalan supaya rapi dia. Ya. Terus sama. Kita yang bergerak. Jangan kainnya yang kita angkat-angkat. Meradernya juga jangan terlalu kuat supaya kain kita tidak kotor. Pelan saja, dia sudah kelihatan. Semua sisi pola kita rader. Dan bagian dalam juga kita rader itu untuk kupnat. Seperti rok ya. Rok ini bagian dalam kita rader. Ya, kita masukkan ke dalam. Oh, berarti seperti ini nih Bu, di rader? Iya, di rader. Karena nanti ada proses dijahit. Oh, penjahitannya? Iya. Berarti peraderan ini untuk mempermudah penjahitan? Iya. Iya. Lah, pola dilepas. Ya. Inilah dia hasilnya. Ini hasil peraderan. Jangan terlalu terang ya, walaupun kita menggunakan karbon dia samar-samar saja. Ya, supaya hasilnya nanti bersih. Hanya terbayang kelihatan. Ini adalah proses peraderan setelah pengguntingan pola. Dia tidak perlu harus begitu terang. Yang penting peraderannya ini harus tampak dia seperti di garis-garis pinggir ini, harus samar-samar. Peraderan ini untuk mempermudah nanti pada waktu proses penjahitan. Pemirsa, tahap proses pemotongan pola kain telah selesai. Ini saatnya kita masuk ke dalam tahap proses pengobrasan. Pengobrasan di sini maksudnya adalah penjahitan yang telah dirader tadi. Jadi sisi-sisi bagian sampingnya ini itulah yang akan dijahit pinggir dengan menggunakan alat mesin seperti ini. Setelah tahap pengobrasan selesai, tahap selanjutnya adalah
penjahitan pola. Dalam penjahitan pola ini, pertama kita perhatikan yang kita jahit adalah pertama kupnat-kupnatnya terlebih dahulu, ya. Kupnat-kupnatnya setelah kita pentul seperti ini, ya. Kita setelah pentul seperti ini, baru dijahit. Lanjut, ya. Berarti Bu, untuk proses penjahitannya harus benar-benar rapi ya Bu ya? Ya, supaya dia tidak berkerut, ya. Dia agak, ya, kita tarik tapi kita tahan, ditarik ditahan, jadi dia tidak bergelombang, rata seperti ini, ya. Rata seperti ini, tidak berkerut-kerut, ya. Nih, rata seperti ini, jadi kita tarik tapi kita tahan, ya. Waktu menjahitnya kita tarik, ditahan, jadi dia rata seperti ini, tidak bergelombang. Ya, inilah hasil jahitan yang baik, ya. Setelah jahit kupnat, kita proses menjahit resleting atau tutup tarik. Nih, kita menggunakan resleting Jepang, ya. Nih, kita menggunakan resleting Jepang dan menggunakan tapak sepatu untuk pemasangan sleting Jepang, ya. Dia lain, tapak sepatunya berbeda. Jadi nanti tapak sepatunya kita ganti, kita menggunakan ini. Berarti Bu, setiap pemasangan sleting dia harus diganti dengan tapak sepatu? Tapak sepatu yang khusus kalau dia menggunakan tapak sepatu Jepang. Tapi apabila menggunakan tapak sepatu biasa, menggunakan sleting biasa, dia menggunakan tapak sepatu satu. Ya, tapak satu diganti juga. Bukan yang untuk menjahit lurus, dia khusus tapak satu namanya, seperti ini, ya. Untuk penjahitan dengan menggunakan tapak sepatu itu Bu, selain menjahit resleting ini apa saja Bu yang menggunakan tapak sepatu? Untuk menjahit bis apa namanya, untuk bis isi namanya, ya. Kita menggunakan ini juga, ini menggunakan ini bis isi. Nah, ini proses penyelesaian. Kita menjahit sebelah dulu, bagian satu dulu yang sebelah, ya, kita jahit terlebih dahulu. Ini diganti. Dengan tapak sepatu. Ya. Tadi kita menggunakan untuk jahit lurus, kita menggunakan tapak seperti ini. Ini tapak ya. Biasa ya, Bu? Ya, tapak biasa untuk menjahit lurus. Bisa juga dia karena ini mesin Janome, kita menggunakan apabila menjahit zigzag pun bisa dia, ya. Nah, ini dia menggunakan tapak satu juga bisa, ya. Kita paskan dulu, ya, ujung bawahnya ke atas, kita paskan biar rata. Nah, kita menjahit dari bagian bawah. Nah, menggunakan tapak satu. Itu harus dari bawah dulu. Ya, kalau kita menggunakan tapak satu, sleting itu kan ada batas tulangnya, ya. Ini batas tulangnya ini. Jadi kita dari pinggirannya ini dia harus dijahit pas di bawahnya ini. Di bawah ini dia dijahit. Nah, nih. Jadi kita menggunakan tapak satu, dia melekat di sini. Nah, jadi ya melekat. Ini kita buka sedikit. Ya. Dia juga ditarik, ditahan, jangan ditarik tidak ditahan, nanti jarang-jarang jahitannya. Jadi dia tetap ditarik dan ditahan. Berarti setiap menjahit itu Bu harus ditarik? Iya, supaya jangan ada gelombang, tapi ditahan. Kalau kita lepas dia bergelombang. Proses penyetrikaannya pun nanti jadi sulit. Ya, bagian sebelah dulu kita kerjakan. Baru yang sebelah lagi.
setelah proses menjahit sleting, sisi, dan sekarang kita memproses menjahit ban pinggang. Terlebih dahulu kita menjahit kain bahan utama, setelah itu baru meletakkan trubenis. Ini namanya trubenis, kain keras ban pinggang. Ya, jahit harus rata. Ya, ya, setelah ban pinggang ini dimasukkan ke dalam. Ini harus rata ya, ini harus rata seperti ini. Ini kita pentul ke dalam, masukkan ke dalam. Nih harus licin. Nih, ya, kita ambil jarum pentul. Kita sematkan. Nah, setelah rata, keliling, baru kita jahit. Ya. Oh, berarti sebelum dijahit harus dirapikan. Ya, kita rapikan dulu. Kita pentul, iya. Yang paling sulit itu di bagian mananya? Di bagian sleting. Oh, bagian Kalau yang belum tahap awal itu bagian sleting yang tersulit untuk rok ya. Untuk rok di bagian sleting. Kalau berikutnya ban pinggang, sisinya itu kena lurus-lurus saja, dia lebih mudah. Dari motong, dari pembuatan pola, menggunting, menjahit, itu untuk belus dia 1 hari selesai. 1 hari selesai. Berarti dalam 1 hari itu mendapatkan 1 baju? Iya, tapi kalau tahap awal, untuk tahap awal pembelajaran 3 jam itu, untuk pembelajaran 3 jam dia hanya pembuatan pola, memotong dan merader. Ya. Hari berikutnya dia baru menjahit, mengobras, menjahit, penyelesaian. Kalau seperti mengobras itu belajarnya lama atau bagaimana? Tidak begitu lama, cuman kita membimbing yang agak lama pemasangan benang, pemahaman pemasangan benang itu agak prosesnya agak lama, agak rumit. Tapi kalau dia udah kita pasang untuk menjalankan mesin aja dia sebentar. Ya, udah selesai jahit ban pinggang. Nanti proses pengesuman. Pengesuman ya? Ya, pengesuman itu menggunakan jarum tangan. Ya, jarum tangan. Jadi ini kita kembali mengikuti rudder. Ruddernya sudah ada, ini tandanya ya. Kita lipat ke dalam. Berarti patokannya rudder ya? Iya, patokannya rudder tadi. Ya, tangan kita seperti ini kalau kita mau apanya ya? Ya begini untuk mentulnya. Ya, mentulnya tangan kita, jari kita di bawah 3, ini gini, kita pegang baru kita gini, biar dia rata, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, baru zoom. Setelah rata kita lihat. Jadi Bu, Ya. cara pengesuman ini untuk merapikan atau bagaimana Bu? Untuk supaya tiras-tiras benang obras ini kan ke dalam, yang kelihatan kan seperti ini. Nah, jadi dia di dalam, nah kelihatan rapi seperti ini. Pengusum. Tapi bagian bawahnya itu harus terlebih dahulu dipangkat di sini agar ruddernya itu tidak nampak lagi, dan pengobrasan juga itu dilipat untuk masuk ke dalam. Jadi setelah di zoom dia akan jadi seperti ini. Oh, ini hasil jadinya. Hasil jadinya seperti ini, ya. Ini ban pinggangnya, ini rok lipit hadap namanya ya. Oh, ini namanya Rok lipit hadap, Oh. ya. Ini rok lipit hadap. Nah, pemirsa, ini hasil jadi
rok yang telah dijahit tadi. Hasil obrasannya juga tidak kelihatan karena sudah disum. Jadi hasil sumannya itu seperti ini. Hasil obrasannya itu dimasukkan ke dalam. Dan hasil ladarnya juga tidak kelihatan. Setelah penjahitan rok apa lagi ya Bu ya? Sekarang kita penjahitan blus. Ya. Blus ini juga kita terlebih dahulu bagian kupnat yang kita jahit, sama seperti rok tadi, bagian kupnat yang kita jahit. Berarti setiap penjahitan itu harus kupnatnya Ya. terlebih dahulu. Iya, kupnatnya terlebih dahulu. Setelah kupnat nanti kita jahitkan bahu, baru sisi, kemudian kerahnya. Dalam proses menjahit kerah itu supaya dia kaku, kita taruh kain interfacing pengeras ya, lapis antara namanya. Nah ini nanti disetrika ya, seperti ini. Sama bagian tengah muka juga disetrika. Waktu kita menyetrika, dia tidak boleh terlalu digerak-gerakkan seperti ini. Dia ditahan dengan suhu panas yang sedang ya, setrika, diangkat. Oh, dia tidak Ya, boleh langsung ya. digosok ya Bu ya? Ini bagian tengah mukanya yang kita pakai flislin namanya ya, supaya ya, Sama juga supaya nanti waktu kita memasang lubang kancing dia tidak gampang koyak. Jadi lebih kaku, nantinya seperti ini, ya. Nah ini dilipat lagi, ya. Ya ini dia hasil setelah disetrika. Nah ini, ya lebih kaku pinggirannya. Nanti apabila kita kan nanti dilubangi kancing, iya. ya, supaya dia tidak gampang koyak kainnya. Ya, ini. Kalau untuk kerahnya tadi bagaimana? Kerah juga seperti ini, diletakkan. Ini proses kain meletakkan interfacing di atasnya. Dia proses menyetrikanya juga sama. Sama ya Bu? Iya. Bahu. Setelah selesai Ya. ini Bu, Setelah selesai ini, dia rangkap dua. Ya, rangkap dua ini ya, nanti ini dijahit kita temukan. Yang sebelah tidak memakai kain perantara, tidak pakai pelapis antara. Dia hanya bahan utama ya. Kita menjahitnya. Nah, yang ada lapis antaranya di bagian atas. Nah, ini dijahit mengikuti daripada pola kerah. Ya. Ya, dipentul dulu, diratakan antara atas dan bawah. berarti harus Dia tidak boleh dipaksakan ya, menjahitnya harus mengikuti bentuk atas dan bawah itu harus sejajar. Tidak boleh dipaksakan. Nanti dia bisa melintir. Dari ujung kita jahit. Mengikuti bentuk pola. garis radar tadi ya Bu? Ya, suatu kita menjahit, apabila ada lekukan atau belokan, itu jarum harus pas tancap harus menyucuk di kain, baru kita belokkan bahannya. Jangan posisi jarum di atas kita belokkan ya, seperti ini. Nah, nanti jarumnya pas di sini, nah baru kita belokkan ke dalam. Jarumnya di atas kita belokkan, ya. Itu tekniknya supaya dia tetap rata. Setelah kita jahit, nanti kita setrika dulu ini, kita setrika ya, biar ya disetrika lagi supaya gelombang-gelombang seperti ini, ya, gelombang seperti ini menghilang. Nanti kita rapikan lagi, ini kampuhnya terlalu besar ya, nanti kita tinggalkan setengah senti saja. Nah, begini. Nah, ini bagian sudut lebih kecil lagi. Ya, baru kita balikkan. Ya. Baru kita balikkan. Nah, seperti ini.
Apabila kita mau ada setikan di atas, umpamanya ada setikan kecil di atas, ini sudah kita setrika. Step ini setelah ini disetrika lagi, ya. Setelah disetrika, ya, setelah setrika di stik kecil memutar keliling, ya. Udah, kalau kita udah setrika, kita pentul, meratakan bagian atas dan bawah. Meratakan bagian atas dan bawah. Ini. Tadi bahunya udah disatukan. Ya. Ya, disetrika terlebih dahulu ya. Nih. Ya, ini disetrika lebih dahulu. Ini bahunya tadi udah kita satukan, ya. Ini bahu. Kita sudah boleh memasang kerah, ya. Ini memasang kerah. Itu setelah disetrika, ya, dipasang ya? Ya, ini balik keluar. Kita pentul supaya tetap rata dia, ya. Harus diperhatikan bagian dari kerah ini adalah yang ada kain lapis antaranya. Itulah nanti yang kelihatan. Ya, nih kita pasang di tengah muka seperti ini. Nih, kita balikkan dulu keluar, ya. Kembali raderan ketemu raderan, kembali raderan ketemu raderan. Dia boleh menggunakan depun dan boleh menggunakan kain serong. Ya, kain serong ini kita gunakan, lebarnya kalau kita mau menggunakan kain serong cukup lebarnya hanya 3 cm, ya. Kita gunakan kain serong. Kain serong itu dia untuk penutup akhir dari ini. Jadi dia supaya lentur dia kita menggunakan kain serong. Kain serong itu diambil dari kain yang memanjang dan melebar, kita ambil sudut 90-nya, kita sudut 45-nya yang kita gunting, ya. Nah, itu. Nah, seperti ini. Nih. Jadi sekali jahit dia semuanya, 4 lembar yang kita jahit ini. Ini bahan utama badan, ini kerahnya 2 lembar, ya, baru kain serong. Nah, ini dijahit sekalian. Boleh juga menggunakan depun. Depun itu adalah lapis bentuk. Lapis bentuk. Jadi 2 tekniknya. Jadi ada yang menggunakan kain serong, ada yang menggunakan depun. Depun itu adalah tadi bentuk pola leher yang bulat, ya, bentuk pola leher yang bulat, seperti ini. Ini bentuk leher. Dia kita ambil lagi. Nih, ini dia. Kita 4 cm umpamanya, ya. Ini 4 cm, 4. Nah, inilah depun. Ini kita ceplak. Ini polanya, ya. Terus gitu kita ambil. Ini tersendiri lagi bahannya. Ya, bahan muka belakang, bagian depannya juga, bagian belakangnya juga. Itulah penutupnya. Ya. Setelah proses kerah selesai, ya, kita menjahit lengan. Ya. Itu Bu, apa mesti dia bertahap, lengan dulu, kerah dulu, lengan dulu, atau bisa terbalik-balik? Tidak, maksudnya itu ada tahap urutan kerja namanya, ya, supaya lebih gampang. Kalau sudah lengket semuanya, kan kerah ini di bagian pembuatan blus ini yang tersulit itu di bagian kerah, ya. Jadi kerahnya supaya jangan terlalu berat. Apabila udah lengket tangannya, kan dia makin berat, ya. Jadi agak lebih sulit. Jadi kalau kita selesaikan dulu yang sulit bagian kerah, baru kita memasang lengan. Ya.
Ya, bagian kerahnya. Ini bagian kerahnya. Sekarang lengannya ya. Lengannya jahit sisinya terlebih dahulu. Sisi lengan dengan bayangan cerminnya. Ya, bayangan cerminnya sisi lengan dijahit. Ya, satu lagi. Kita ambil bagian lengan tadi, kita ambil tengahnya yang telah kita beri tanda waktu kita merader, kita tandai bagian tengahnya, ya, kita ambil, kita temukan dengan bahunya. Bahu yang udah kita jahit tadi, ya. Kita temukan kampuhnya kampuh terbuka, ya. Ya, kita pentul terlebih dulu tengahnya. Kampuhnya kampuh terbuka kita gunakan, kita pentul bagian tengah dari lengan dan kita temukan dengan bahu ya. Kita temukan dengan bahu, baru ke bagian sisi. Untuk bagian sisi depan lengan itu maju 1 cm ke bagian depan. Karena kurung lengan bagian depan lebih besar daripada kurung lengan bagian belakang. Jadi pola tangan itu juga maju 1 cm ke bagian depan. Nah, seperti ini. Kita pentul, kampuhnya juga di sisi kampuh terbuka. Ya, kampuh terbuka. Waktu menjahit, bagian lengan, ini kurung lengan ya, bagian badannya di bawah, bagian lengannya di atas. Jadi, biasanya bagian lengan lebih besar 2 cm atau 1,7 mili lebih besar lengan daripada kurung lengan, supaya lengan itu jatuhnya nanti bagus. Jadi itu kita bagi kelebihan yang 1,7 atau 2 cm itu kita bagi ke bagian-bagian badan ini supaya jatuh lengan itu lebih bagus. Jadi prosesnya seperti ini. Ya. Bagian bawah dulu ya, Bu. Ya, bagian badannya di bawah, bagian lengannya di atas. Bagian bawahnya kita licinkan, bagian atasnya agak digelombangkan, kita geser-geser sedikit. Suatu menjadi lengan, kita tidak bisa terlalu buru-buru, ya, agak perlahan, karena pembagian sisa lengan tadi, ya, harus pelan-pelan supaya jatuhnya bagus. Setelah proses lengan selesai, sama seperti bagian rok tadi, kita proses pengesuman. Ya, setelah setrika kita pengepresan sisi-sisinya, baru pengusuman, dan terakhir pemasangan kancing dan lubang kancing. Setelah terakhir pengepresan, nah pemasangan kancing dan lubang kancing ya. Ya, untuk tahap awal, penjahitan tahap awal pemula, ya seperti inilah hasilnya, ya. Dengan lengan licin, kerah rebah, ya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya, ya. Iya. Ya. Roknya tadi sama ya. Tadi rok, jadi sepasang dia ada selesai menjahit untuk tahap awal ini ya. Iya. Berarti ini sudah sepasang ya, Bu ya? Iya. Rok dan blusnya. Iya. Boleh saya lihat, Bu? Iya. Nah, pemirsa, tahapan terakhir telah selesai, yaitu proses penjahitan, di mana penjahitan ini adalah penjahitan rok dan blus. Penjahitan ini dibutuhkan waktu 3 jam. Dan proses penjahitan pakaian wanita ini membutuhkan ketelitian
dan kesabaran dan ketekunan. Demikianlah pemirsa proses penjahitan wanita ini. Semoga Anda dapat mencobanya di rumah. Bu, boleh ajarin saya untuk membuat pola yang baru? Boleh, silakan. Mari.